letaknya di Tangerang City, ya, jadi dekat dengan Kang Indah tadi. Tapi saya tak tahu Kang Dihin apakah Jawanis atau Sundanis. Nanti beliau akan bagi tahu. Kalau dia kata kumaha damang, itu berarti dia Sundanis. Tapi kalau dia Jawa. kata piye pripun kabare, iki wong Nggih. Jawa. Kados pundi kabaripun? Ini wong Jawa nek ngomong ngono. Pak Kamisan tuh kalau ditarik ke atas mungkin atuknya orang Jawa juga, tapi tak tahu saya Jawa mana satu, Jawa Timur ke, Jawa Tengah ke, Jawa mana. Cirebon. Cirebon. Nah, itu masuk Jawa Barat, border daripada Jawa Tengah. Okay. The first welcoming speech adalah saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih. Thank you very much for all our speaker is very famous speaker today. This is the three countries for the speaker yang saya sebut Malindus. Malindus ini Malaysia, Indonesia, Singapura. Ada S, Malindus. Biasa Pak Dihin yang dikenal Malindu. Malaysia, Indonesia. Tapi ini keadaan Singapura dengan Pak Rasman, maka kita sudah bertambah S di ujung. Jadi Malindus. Jadi thank you very much for you all the speaker and the participant is very famous speaker today. Yang keduanya, event ini di present oleh ASEAN Lecturer Community. And you can to see to www.aseanlecturer.com. This is the episode, I think, 62 episode for this event. And before this event, early today, I mean this morning, we have to share event a board of transportation business, especially in airline. Jadi tadi pagi sudah bercakap dari Kuala Lumpur International Airport speakers, and then from the Air Force of Indonesia, former dia ini adalah former rektor UPN Pak Dihin Dr. Kusnadi Kardi, Marsikal Muda Air Force Indonesia tadi bercakap, dan satu lagi Aris Taat Majati, dia adalah 25 tahun dekat Garuda Indonesia Airlines, yang dia analis dan juga sebagai kolumnis. Jadi tadi tiga speaker pagi-pagi cakap dengan theme yang berbeza. Ini jadi ini di second event today. Therefore kalau Pak Associate Profesor Din kata dari pagi hingga malam dengan Zoom, memang betul lah kita hari ini COVID telah membuat kita boleh berjumpa dari jauh-jauh juga. Coba kalau tak ada Mr. COVID, mungkin Zoom ni tak cepat datang lagi. Jadi ini sebuah hikmah lah. Okay, the third, the last, terima kasih. Yang ketiga, saya mengucapkan kepada student baik dari Indonesia maupun dari Malaysia, mungkin dari Singapura, dari Thailand, karena ini selalu sudah dipublish ke negara-negara tetangga, karena ini ASEAN link. Oleh karena itu, you will to question in the chat box, and then don't you only empty, jangan diam sahaja, jangan duduk sendiri saja, boleh kenalan di chat box, perkenalkan diri saya, siapa dari kampus mana, bolehkah kita berkenalan sesama ASEAN community, macam itu adik dan teman-teman sekalian. Saya akhiri sambutan ini dengan pantun dari Irian Jaya. Irian Jaya ini sekarang Pak Kamisa disebut Papua. Jadi nanti 23 hari bulan, berarti mulai hari ini sudah dimulai National Olympic of Indonesia. Jadi di sini disebut PON di sebuah ASEAN Lecturer Community. Tadi ada yang mengingatkan saya sebagai penutup welcoming speech, pantunnya dah lupa tadi. Pantunnya itu adalah burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Itu dia. Sekarang kita akan masuk pada first session is the speaker Profesor Kamisan Gadar. Kami persilakan menggunakan masa antara 25 minit kepada 30 minit. Selepas itu akan berganti dengan speaker yang kedua dan ketiga. Lepas tu kita baru open question answer. Oleh kerana itu pada participant, you can to share your question in the chat box.
or direct to my email or WhatsApp, who you know about me from Indonesia, and juga ada beberapa orang sudah tahu saya awal lagi. Okay, Prof. Kamisan, time is you now, please. Okay, thank you, Pak Reza, the founder of ALC, the committee members, and also the panels for this afternoon webinar. So basically, I'm so honored. Saya rasa agak bertuah karena dipilih sebagai salah seorang panel. Amin. Untuk bukan membincangkan lah, tetapi lebih kepada knowledge sharing. Knowledge sharing yang berkaitan dengan Islamic economy. So basically apa yang ingin saya sampaikan ialah pertamanya adalah the overview of the Islamic financial industry. Okay. So overview ini berdasarkan kepada report daripada Global Islamic Financial Report 2020 and also the Islamic Capital Development by Thomson Reuters and Global Islamic Banking Survey 2020. Okay, so dalam slot yang pertama saya hanya akan bagi overview berkenaan dengan the landscape of Islamic financial services. So kalau kita lihat daripada report Global Islamic Financial Report 2020 dalam tahun 2009, dari nilai aset Islamic Financial Services mempunyai $1 trilion Amerika. Itu dari segi nilai aset. Kemudian selepas 10 tahun meningkat kepada 2.73 trilion dalam tahun 2019 dan dijangka dalam tahun 2022 aset untuk Islamic Financial akan meningkat kepada 3.8 trilion USD. So kalau kita lihat dari sini memang mempunyai prospek yang positif. Okay. So dari pecahan Islamic financial asset ataupun financial services, kita boleh bahagikan kepada beberapa segmen. So segmen yang pertama ialah Islamic banking. Kalau Islamic banking dari segi pecahan asetnya, dari the market share adalah sekitar 74%. Kalau dalam tahun 2019 nilainya 2,114 billion asset value lah. Okay, dari pecahan mengikut Islamic capital market. So Islamic capital market ini mengandungi dua elemen. Satu sukuk, sukuk adalah Islamic bond dan Islamic fund, dana Islamik. So dana Islamik mewakili 21% of financial asset. Itu dari tahun 2016 19% meningkat kepada 21%. Okey, untuk takaful, komponen takaful masih kecil. Okey, sekarang dari segi asetnya ialah only 2%. Itu ialah the overview of the financial assets untuk Islamic financial industry. So kalau pecahan mengikut segmen, kita dapati bahawa komponen yang paling besar ialah Islamic banking, 73%. And then kalau sukuk tu di combine kan, maksudnya digabungkan dengan Islamic finance, membentuk Islamic capital tu hanya 20%. So takaful is 2%. So maksudnya takaful masih di peringkat yang sangat rendah.
Islamic banking sudah agak mencapai pada tahap yang kita kata matang, sudah mature. Okay. So dari segi market share mengikut negara, okay. Kalau kita fokus kepada Islamic banking, okay, berdasarkan 2016, market share yang besar ialah Saudi Arabia, 472,644 USD million dollar. Dan market kedua besar ialah Malaysia, iaitu 405,95. Okay, so itu the two largest market in terms of Islamic banking. Tapi pada keseluruhannya Islamic banking mengalami penurunan, declines in terms of portions. Okay, portion 73% in 2016 will be expected to decline up to 64%. So kenapa berlakunya penurunan dari segi komponen ialah kerana increase the segment untuk Islamic capital, especially sukuk dan Islamic fund. Basically takaful pada arah rendah. Okay. So, kalau kita lihat Islamic capital market akan berkembang, okay. Dan market yang besar juga adalah sama dengan market Islamic banking. So the largest market untuk Islamic capital adalah terdiri daripada Saudi Arabia, Malaysia dan Iran. Okay. Kemudian kalau sukuk ini adalah komponen kecil kepada Islamic capital dan sukuk merupakan sektor yang berkembang sangat signifikan. Okay. Utamanya ialah kerana adanya demand, adanya permintaan yang tinggi kerana ia adalah merupakan alternatif pada syariah compliance. Dan instrumen investment yang syariah compliance yang tinggi, jadi banyakkan akan tertumpu kepada sukuk dan juga kerana wujudnya terbitan sukuk di kalangan corporate sector, especially di Saudi Arabia. Okay. So kalau dilihat potensi sukuk di luar negara Asia ataupun di GCC, the Gulf Cooperation Country, di UK, United Kingdom, dalam tahun 2019, United Kingdom juga telah menerbitkan sukuk bernilai sehingga 1 bilion pound. Jadi kita nampak bahawa ada potensi sukuk di international markets. Dan di Afrika juga merupakan satu potensi yang sangat tinggi untuk terbitan sukuk di pasaran antarabangsa. Okay. So selanjutnya saya hanya fokus kepada takaful. Okay. Kalau takaful diramalkan, dijangka pada tahun 2030, nilai aset untuk global takaful insurance akan menjangkau atau mencapai pada nilai 97.17 bilion dolar Amerika. Okay. So takaful insurance market biasanya dia adalah bersifat fragmented in terms of distribution of channel, juga pada jenis takaful. So kita ada takaful family, kita ada takaful general. So general ini akan meliputi motor takaful, motor insurance, motor vehicles, then property and fire, medical health, marine, aviation, transport. Okay, so dari segi penguasaan pasaran untuk takaful market, dia dikuasai secara dominan oleh GCC, negara Gulf Cooperative Country.
So terdiri pada Saudi Arabia. Oh, negara-negara teluk orang bilang. Teluk. Ya, betul. Ya, negara teluk. So, terdiri Ya. Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Oman, okay? Hmm. Qatar. So itu negara yang dominan dari segi pasaran takaful global. Hmm. Dan region yang kedua yang tinggi ialah Asia. Asia maksudnya Malaysia, Indonesia, okay, Brunei, dan yang ketiga ialah Middle East. Middle East selain daripada GCC, maksudnya Ya, melibatkan di sebelah Asia lah positioningnya. ya, itu. So Iran dan sebagainya. ya betul. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk permulaan, the overview of the overall economic landscape, Yes. especially in terms of Islamic financial services. Okay. Baik. Pembukaannya saja sudah seperti Sekretari Jenderal OIC cakap. Macam mana kalau isinya? Jadi Pak Dihin, pembukaan dari Profesor Kamisan sudah seperti Sekjen Organisasi Konferensi Islam, membagikan overview mengenai Islamic Economic yang terbagi kepada Islamic Banking, Islamic Capital Market, dan sukuk takaful. Jadi kalau orang Malaysia bilang OIC, Organization of Islamic Countries. Kalau orang Jakarta kata Indonesia OKI, OKI. Organisasi Konferensi Islam. Orang sini katalah. Tapi kalau masa saya SMA, mungkin Pak Dihin juga, itu OKI itu adalah ini catatan si boy. Itu OKI Alexander itu. Ya Pak Dihin ya. Okey, kita akan mendengarkan the second speaker, but usually biasanya lah sebelumnya kita akan refreshing sekejap dengan sebuah lagu yang berkaitan relation semua dengan style lagu. Saya tak tahu Prof Kamisan pernah dengar lagu judi tu sebelum ini? Belum. Mudah-mudahan menghibur. Tapi kalau Dr. Rasman tak tahu kerana dia biasa datang ke Indonesia, mungkin pernah dengar kot. Pernah Dr. Rahman dengar lagu judi ni? Pernah, Bob. Oh, pernah. Jadi di Genting Highland pun ada juga kan? Jadi kita kena pergi ke Tangerang Highland sekarang bersama Pak Dr. Dihin. Kita dengarkan presentation dari Dr. Dihin, Associate Professor dari Universiti Esa Unggul. Time is your now, Pak Dihin. Mangga, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, good afternoon. Salam sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dian Sabtianto dari dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Unggul Jakarta. Thank you for Associate Professor, Mr. Thank you. You are welcome. And team, I was given the trust to be able to share knowledge on event this forum. Salam hormat, regard to my friend Prof. Kamisan, Pilkada, BSD, Bapak Rasman Saidin BSD, and the moderator, Mas Ida Gumilang. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. I will deliver this matter in Indonesian, okay? Bagus Pak, studentnya kena dengar yang dia bisa familiar. Ya, oke, I will deliver this. Okay. Tema dalam forum ini adalah saya bisa boleh share screen, boleh. You are now the co-host Kang Indah tu. Ya, oke. Sudah co-host, sudah saya. Ya, silakan Bapak guna. Ya. Screen-nya sangat jelas. Silakan Pak. Oke, sebentar saya juga. Ya, oke. Saya akan besarin dulu. Ya, silakan. Yes, oke. Gimana? Very good. Very cantik. Ya. Oke. Tema hari ini kita bicara tentang opportunity and challenge in the new normal. Yes. Kalau bicara terkait dengan
new normal, ini ada beberapa hal yang harus kita pahami. Nggak bisa bergerak. Bentar. Oke. Oke, introduction. Ya, introduction. Jadi kita harus memahami tentang apa makna dari ekonomi. Kalau Prof tadi Kamisan sudah menjelaskan seperti Pak Menteri itu betul itu membuat introduction-nya itu, jadi saya ngikutin. Jadi saya akan membahas ini setelah Pak Menteri bicara tadi. Jadi ini lebih operasional. Iya. Jadi kami akan mencoba membahas bagaimana memaknai Islamic economic dalam konteks sehari-hari atau bernegara. So, Islamic economic is the application of the concept of the Quran and Hadith either directly or indirectly is economic activities. Jadi kita harus memahami terlebih dahulu makna ekonomi syariah yang di dalamnya tadi Prof. Kamisan menjelaskan dari banyak produk-produk ekonomi syariahnya. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita pahami bagaimana sih ekonomi syariah itu, kiprahnya, tujuannya, dan sebagainya, dan waktu yang mungkin tidak lama. Di ekonomi syariah ini penerapan konsep-konsep Al-Quran dan Hadis. Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah berarti bicara tentang bagaimana menerapkan kegiatan sehari khususnya di bidang bisnis secara konsep Al-Quran dan Hadis, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip syariah ke dalam ekonomi dikembangkan dari sebuah tahapan yang dimulai dari melakukan kegiatan pekerjaan yang baik dan benar, karena banyak pekerjaan yang baik itu belum tentu benar. Betul. Ada lagi yang dianggap Pak Risa halal, belum tentu halal loh Pak. Nah, ini akan banyak sekali. Bapak sama Pak Dien makan di suatu restoran, makan ayam goreng. Ayamnya itu secara produk tampilan tuh halal, tapi prosesnya kita nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada yang belum tentu benar lah. Ini yang agak dalam yang kita semua perlu memahami secara lebih detail dan mendalam. Ya, termasuk kegiatan ekonomi yang baik didasarkan pada keimanan. Nah, kalau sudah semua rasa iman tuh biasanya selalu berdoa, Pak Risa dan teman-teman tuh, ya Allah, kalau saya sedang atau saya sedang presentasi begini, saya akan berdoa, oh ya Allah, semoga presentasi ini bermanfaat bagiku dan sebagai wujud ibadahku kepadamu. Yes. Dan bermanfaat untuk semuanya. Itu namanya presentasi syariah ya Pak? Iya. Itu tadi demikian, moga-moga juga bermanfaat semua. Jadi kita presentasi semata untuk beribadah dan moga-moga bermanfaat di dunianya. Jadi berangkat dunia akhirat. Ini beda banget sama Pak Menteri tadi bicaranya ini. Agak ya bervariasi gitu loh Pak Reza, aja agak santai, tapi kita memahami bahwa setiap sikap itu jangan hanya dilihat kebaikannya, tapi kebenarannya itu bisa apa tidak. Dengan saya ditugaskan Pak Reza, dipercayai, membuat saya juga lebih merenung dan menghayati Prof. Reza. Sejak kemarin saya coba ikut terus. Alhamdulillah saya doktornya di ekonomi syariah sih ya. Jadi ini menjadi tambah refleksi diri juga gitu Pak. Apakah ayam yang saya makan kemarin, apakah bisnis yang saya lakukan ini sudah memenuhi banget apa belum? Jadi betul. Baru untuk melihat ditanya seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua kita harus memahami new life. We need to understand the meaning of new life. Yang namanya of change that occur is aspect of life that lead us to a new era. Jadi saya coba double. Jadi kalau tadi dikaitkan dalam temanya terkait dengan ekonomi syariah dan new life, hidup baru, sebenarnya namanya hidup baru itu saya lebih senang memaknai sebagai hijrah. Nah, hijrah. Jadi kita harus selalu hijrah. Hijrah itu, mohon maaf nih kalau orang syariah ngomong jadi dunia akhirat ini, Prof. Reza. Ya benar. Jadi yang penting bukan rumah baru ya, tapi hidup baru ya. Ya, hidup baru. Kalau rumah baru tuh, aduh saya nggak. Mas Midan akan komen yang lain nanti. Iya. Jadi new life itu kita akan menuju kehidupan baru, hijrah pada situasi yang baru. Dan itu sebenarnya kalau orang-orang syariah, pemaknaan pada new life itu dalam keseharian. Jangan sampai Tuhan memberikan virus, membuat kita new life. Itu sebenarnya sesuatu yang kurang pas. Itu hanya upaya Allah memberikan perubahan supaya kita memaknai
virus sebagai perubahan baru. Tapi sebenarnya setiap harinya kita semua harus punya semangat untuk melakukan perubahan baru. Yes, Itu. Nah, ini masalahnya kita masuk era baru, kondisi berdamai dengan pandemi virus corona. Nah, ini hanya fisik aja, Prof. Reza. Jadi kalau kita new life ini hanya pola fisik yang diberikan Allah supaya kita membawa ke new life. Tapi dibalik semua makna kehidupan itu, kita harus betul-betul selalu setiap saat ada new life-nya. Paling gampang tuh, mohon maaf ini, paling gampang antar sholat kita itu harus new life terus, Prof. Betul. Wow, wawasan baru nih. Jadi mohon maaf nih, antar subuh sampai luhur ini tadi apa new life saya? Tadi sudah rapat, apakah bermanfaat atau tidak, yang saya makan tadi itu halal apa tidak, rencana ya dan seterusnya. It's long distance, perjalanan panjang untuk memaknai new life itu. Tapi dalam konteks ini kami membawa hal yang tidak terlalu dalam, bahwa kehidupan baru dimaknain secara persepsi masyarakat ketika setelah adanya pandemi. Demikian. Jadi with a new life is we are actually entering a condition to make a peace with the coronavirus pandemic. Nah, problem berikutnya adalah tuntutan ekonomi diharuskan terus berlangsung. Karena kadang ada pilihan. Ketika pemerintah dengan peraturannya memberikan batasan semi lockdown, di lain pihak mereka yang punya kegiatan ekonomi merasa dihentikan ekonomi. Ini pertarungan kondisi yang bukan pilihan. Maka yang dipilih adalah nyawa. Ketika dipilih nyawa, otomatis yang lainnya harus mengimbangi, harus memenuhi harapannya. Maka terjadilah namanya era new normal, atau kita di sini menyebut sebagai new life, di mana masyarakat tetap boleh beraktivitas, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, problemnya, Prof. Reza, bahwa kalau kita memang benar sebagai mukmin yang baik dan benar, itu sekali pemerintah bilang jangan keluar rumah, ya jangan keluar. Jangan berdempetan malah rangkulan. Ini muslimnya gimana gitu. Yang dipertanyakan tuh nilai-nilai muslimnya jadi dipertanyakan. Kami kadang-kadang sebagai dosen ikut prihatin. Ini yang berperilaku bergerombol ini teman-teman muslim apa enggak? Mohon maaf loh, ini kritikan buat semuanya. Jadi kalau kita muslim yang baik dan benar tuh ketika ada jangan mudik, ya enggak mudik apapun alasannya, karena demi kepentingan atau kemaslahatan orang yang lebih banyak lagi. Itu kadang-kadang membuat kita ikut jengkel melihat perilaku mereka yang seperti itu. Nah, itu baru sisi bagaimana kita memaknai ekonomi syariah. Kalau teman-teman sebagai muslim sih tidak bisa merefleksikan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari, dalam mana-mana yang sempit sekalipun. Nah, itu. Kemudian ada dua faktor penting, sudah saya masuk biar agak cepat, masalah Islam ekonomi. Peluangnya di Indonesia dan mungkin also in Malaysia, faktor berkembangnya ekonomi sangat besar sekali. Yang pertama, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Ini sangat mendukung sekali juga penduduk Malaysia. Tapi sekali lagi, just a fisik, hanya betul-betul fisiknya manusia. Nah, itu pertama. Ini manusianya banyak, yes. Tapi buat kualitas is no. Nanti kita bisa bahas lagi. Ini di Indonesia saja, kami tidak akan masuk ke Malaysia, tapi prinsipnya ada peluang besar terkait dengan jumlah penduduk. Yang kedua, kalau saya perhatikan ada bonus demografi bonus antara 5-10 tahun lagi atau mungkin bisa lebih cepat, diisi penduduk yang insya Allah itu berpotensi menghasilkan masyarakat menengah ke atas yang saya perkirakan berpendidikan lebih tinggi lah. Arti lebih tinggi itu tidak mengejarkan yang sebelumnya. Tapi kalau pemerintah Indonesia sudah ada keharusan untuk 9 tahun sekolah, berarti kan yang sudah mampu itu akan banyak yang meningkat. Otomatis level S1 sudah banyak, tidak hanya sekedar lulus S1, tapi berkualitas sebagaimana mereka punya titel S1. Nah, ini artinya apa? Artinya kalau bonus demografi itu banyak, orangnya banyak, level pendidikannya cukup, dan tingkat penghasil cukup, itu akan dukung perkembangan ekonomi syariah melalui transaksi bisnis dan keuangan yang lebih baik lagi. Nah, ini peluang. Tapi ya sekali lagi, kenapa
kita di wilayah yang mayoritas muslim kok rasanya berat banget memaknai perkembangan ekonomi syariah ini. Nah, ini menjadi hal menarik untuk bisa kita diskusikan. Kemudian tantangan-tantangan penting yang bisa kami sampaikan dalam konteks sekarang. Jadi untuk menuju New Life itu tantangannya hampir saja nggak ada berubah, karena makna seorang muslim itu perubahan New Life itu harusnya setiap hari, bukan karena virus gitu loh, Profesor. Ya, Jadi, betul. virus hanya salah satu ancaman saja, tapi sebenarnya yang mengancam kehidupan manusia itu terlalu banyak kalau per individu itu, ya kan? Jadi berangkat ke kantor aja tuh perjalanan tuh udah banyak ancaman, bukan hanya virus itu. Tapi ketika kita memaknai virus sebagai suatu ancaman berkehidupan, ayo kita maknai sebagai bagian kesehatan, ekonomi. Nah, pas masuk ekonominya, mari kita bersyariah bersama. Nah, ini dan satu hal yang saya perhatikan, sosialisasi terkait ada badan penyelenggara jaminan produk halal ini masih kurang banyak. Di seluruh halal sertifikasi ini di lapangan. Saya kebetulan juga pembina komunitas UMKM, Profesor. Nah, mereka juga masih bingung proses-proses halal haram gini, masih perlu pendampingan, proses yang sebalik, apalagi nanti badan penyelenggara ada. Kalau mereka pintar, memang mereka akan main lewat internet, akan belajar lewat webinar dan sebagainya. Tapi semuanya kan tidak seperti itu. Jadi yang pertama ini sosialisasi tentang apapun terkait sertifikat produk halal masih jauh dari harapan. Ya. Karena apa? Karena mereka yang dipikir halal, mohon maaf nih, bukan nuduh, tapi kan kondisi yang disebut halal itu masih yang tampak. Yang tadi saya bilang, kalau Prof. Reza makan siang bareng Pak Dihin di suatu restoran, makan apa Pak Reza? Pak Reza masih bilang, nggak akan babi Pak Dihin. Oke, nggak babi pasti. Nggak babinya pasti. Terus apa? Ayam goreng. Ayam goreng ini yes, halal. Tapi saya tanya Pak Reza tahu nggak ini ayam goreng curian apa enggak ya kira-kira? Atau sudah direndam dengan alkohol dulu kali ya? Alkohol dulu. Ini nih contoh berpersepsi tentang suatu hal tentang halal dan tidaknya, Prof. Iya kan? Sederhana gitu. Babi nolak banget, yes. Tapi apa yang kita lakukan sehari-hari untuk makan yang gampang, kehalalan sejauh mana? Ini sesuatu yang menjadi tantangan kita untuk memahami lebih baik. Betul. Kemudian yang kedua, sosial terkait inklusi lembaga keuangan yang beliau Pak Kamil sudah menjelaskan. Pasti nanti beliau akan khusus di sini. Saya hanya mencoba untuk ikut deketin. Ini sangat jauh, Prof. Literasi inklusi keuangan. Kebetulan saya itu bagian dari Pak Indi. Kalau tahu, saya juga tim literasi dan inklusi keuangan syariah Kabupaten Tangerang. Masuk tim kabupaten untuk membuat sosialisasi tentang hal ini. Dan yang syariah juga dibagi, yang non dan yang syariah itu tantangan super besar, karena memang masyarakat kita untuk melek literasi dan inklusi keuangan syariah itu masih sangat jauh. Ini menjadi tantangan kita semua. Itu Pak Kamisan perlu belajar tuh apa itu melek. Oh iya. Nanti kita jelaskan. nanti ya. Oke. Jadi apalagi nanti melek gagap digital. Nah, gitu itu perlu kita bahas dalam konteks ini. Kemudian dukungan insentif. Nah, ini ada tapi saya kira masih belum optimal. Ketika ada pandemi kemarin, UMKM menjadi sorotan utama dan menjadi yang paling diperhatikan pemerintah. Yes, cuman prosesnya dan sebagainya masih menjadi perhatian. Lembaga keuangan masih berkutat pada masa permodalan. Saya yakin Prof. Kamisan kalau semakin turun ke bawah itu akan merasakan bahwa lembaga keuangan syariah itu permodalannya masih belum kuat, ya. Dan ini perlu didukung kebijakan pemerintah bagaimana lembaga ini bisa kuat. Sehingga kalau secara garis besarnya itu bank syariah sampai digabung, Prof. Reza. Karena kalau nggak digabung tuh nilai modalnya jadi nggak seberapa. Kan demikian. Nah, ini tantangan. Ini baru lembaga syariahnya. Pertanyaannya, manusia syariahnya ini modalnya juga ada nggak? Yang kedua, apakah kita juga sudah punya? Ini bukan apa-apa buat teman-teman mahasiswa yang di sini, dan Pak Dihin, buat adik-adik semuanya. Apakah sudah memiliki kartu debit syariah yang gampang? Nah, itu dia. Jadi ini tantangan, nggak masalah. Kalau sudah sampai, karena kami, ya buat teman-teman saya,
kita punya kartu debit dari perbankan, kadang karena kerja kita di mana, maka diberi yang konven. Oke, nggak masalah. Asal penggunanya langsung ditransfer atau kita nggak pakai bunganya. Kan gitu, Prof. Reza. Gimana kalau dia muncul bunga? Ya udah dilimpahin ke tempatnya atau dibalikin ke banknya atau donasikan, tapi yang penting jangan kita nikmati. Kalau memang itu terjadi, itu solusinya. Tapi pertanyaan yang awal tentang berkutat modal, ketika kita ada modal terlibat dengan lembaga syariah, itu lebih penting daripada kita memahami, tapi banknya masih di konvensional semua. Ini tantangan paling besar nih untuk masyarakat Muslim. Kenapa kok kita nggak bisa berhasil? Kok sampai dilebur jadi satu, baru 4 besar di Indonesia. Kalau nggak dilebur, kita kececeran itu lembaga keuangan syariahnya. Itu asuransi, apalagi kemarin yang menang tuh BRI Syariah, bukan BRI Syariah, BRI Conven, BRI Life itu yang menang, dapat reward nasional 2020. Bring in Life. Ya, sama pengen itu belum pemirsa. Jadi nggak ada kan yang insurance syariahnya kan nggak ada sama sekali. Itu sesuatu yang menjadi rasa prihatin kita. Ya, karena ya pengembangan inovasi produk syariahnya sangat terbatas dan kurang begitu memberikan daya senang untuk customernya itu. Selain tadi pertanyaannya kenapa kita tidak ke sana sebagai Muslim itu. Kualitas SDM-nya, nah ini kualitas SDM belum memadai, termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Just info, Profesor dan teman-teman yang lain, kami dengan teman-teman sedang membangun, sebenarnya mau prodi manajemen syariah, tapi belum boleh sama fakultas, sedang membangun konsentrasi peminatan manajemen syariah dan akuntansi syariah. Semester ini, Bro, mohon doanya untuk semua yang ada di sini, bahwa Isa Unggul baru bisa setelah bertahun-tahun berjuang, semester ini baru bisa membuat peminatan manajemen syariah. Ya dalam rangka mau meningkatkan kualitas SDM kita. Nanti Prof. Kamisan bisa diundang sebagai external examiners kalau pas ada ujian. Yes. Tadi saya pikir ya satu tim ini aja, kalau memang mau rawuh datang di Tangerang, kami ada rumah singgah, ada apa, satu tim ini monggo. Tapi kalau teman yang nanti supaya nggak dikarantina, Pak, biar selesai dulu. Ya monggo. Artinya ketika suasana sudah nyaman untuk berinteraksi, Pak Reza, monggo Pak Reza. Nanti bisa TikTok dengan saya. TikTok kan nggak perlu joget Pak Reza ya. Tapi kita undang untuk mendukung kesuksesan program manajemen syariah baru kita bangun. Yes. Karena untuk memenuhi tantangan nomor 6, jadi kami dengan teman-teman bersikapnya harus kita bangun. Tantangannya banyak, Prof, untuk membuka ini. Tapi akhirnya dengan dekan yang baru ini, welcome, dan kita bangun manajemen syariah dan akuntansi syariah. Nah, pertanyaannya yaitu tadi, kenapa banyak yang konven terus? Ini mau betul-betul, saya bingung, Prof. Mungkin moga-moga adik-adik mahasiswa juga malah bisa menjawab pertanyaan saya, Prof. Reza. Ngapain sih kalau ada manajemen kok nggak yang ambil yang syariah? Padahal kita kan Muslim gitu loh, Bro. Kalau kita punya uang, kenapa ke bank konven, kenapa nggak ke bank syariah? Sampai detik ini saya masih bingung dapat jawaban yang memuaskan, Bro. Iya. Oke. Ada masa 5 menit, 7 menit lagi, silakan. Oke, saya akan sebutkan. Nah, ancamannya itu ya karena teknologi, the rapid development of technology has created disruption. Ini yang paling masalah, ada disrupsi dari berbagai sektor. Ya, terutama di financial technology atau fintech, ini membuat pelaku ekonomi syariah bisa nggak mengimbangi perubahan teknologi yang demikian cepat tadi. Ketika new life-nya itu terkait dengan perubahan teknologi digital, nah kalau kita sendiri tidak melek teknologi tadi, Prof nanti menjelaskan ya, melek teknologi dari hasil gagap, ya selesai sudah. Jangan sampai Muslim terkesan terbelakang. Saya tersinggung juga nanti kalau kita kayaknya kok bodoh banget di orang Muslim, gagap teknologi. Nah, dengan sering ikut webinar dan segalanya ini kita akan melek dan kita akan berusaha untuk menikmati kondisi yang terbaik. Ada beberapa ancaman juga, produk halal itu pasti banyak import. Tadi daging, garment, bahan-bahan bakunya itu masih banyak yang import. Ya karena kemampuan UMKM dan pendukung di dalam itu masih kurang kuat. Ini mungkin menjadi tanggung jawab bersama untuk mengkuatin industri halal juga masih terbatas. Sekarang baru digaungkan
destinasi halal dengan pariwisata halalnya. Nah, ini masih terus bergaung, tapi masih di tataran level menengah ke atas, belum sampai ke bawah menurut Pak Dihin. Nah, ini tanggung jawab kita untuk mendukung ke sana. Diferensi model bisnis syariah, nah ini nanti monggo Pak Kamisan bisa menjelaskan lebih detail, karena ini juga akan memberikan daya dukung pada Islamic ekonomiknya, lembaga-lembaga keuangan syariah. Saya kira saya cukupkan aja, karena biar waktunya malah lebih awal selesainya. Nah, karena tadi udah dikasih kut-kut ancaman. Keren, 5 menit lagi, ya sudah lah gitu. Ya. Karena sudah ada apa namanya? Announcements. Ya ada itu ya sambut. Terima kasih. Enggak bermalam untuk waktu yang sebentar. Kita sempat menjelaskan ancamannya ini, tapi kalau ada diskusi, insya Allah kita akan mencoba share untuk masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih applause untuk Kang Didin. Luar biasa, very on fire, dengan antusias dan semangat sekali. Associate Prof Dihin telah menjelaskan. Prof Kamisan mungkin Dr. Rasman tahu melek itu maksudnya kena lihat lebih interesting lagi, lebih tinggi lagi. Jadi melek itu kalau sekarang matanya lihat ini melek ini kena buka lebih besar lagi ya. Nah, itu melek. Jadi itu Pak Kamisan namanya melek dalam bahasa di sini dikata bahasa prokim. Prokim. Orang kata Dr. Dihin tadi you kena pergi nyomai, kena pergi hijrah sebenarnya. Alright. Betul, itu sudah dijawab oleh wali itu Pak. Bapak kata pergi kepada hijrah. No my life. No, we will to listen present of Encik Dr. Rasman from the Singapore, daripada ini duduknya di apa ni Gelam distrik, apakah dekat Arab Street ke Bugis Street ke, yang jelas bukan Orchard Gelang. Yang jelas bukan dekat Orchard Road, kerana dekat situ lagi panas. Okey, silakan. You are. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersilaturahim pada petang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita sharing, kita bahas, kita kaji menjadi manfaat untuk diri saya dan juga untuk audiens sekian. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih pada Profesor Tengku Rizal telah mengundang saya sebagai mewakili IRDAQ, Institut Ramlah Dain Abdul Kadir. Begitu juga saya hormati Dr. Dihin Sayap, Dr. Didin Dihin dan Profesor Kamisan dan yang lain-lain yang ada. Itu juga audiens yang mengikuti webinar ini yang sangat saya muliai dan cintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang berbahagia ini memang spesifik keilmuan saya dalam pendidikan, tapi mungkin sedikit mungkin kalau ada kekurangan dalam pembahasan masalah ekonomi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi insyaAllah saya cuba untuk memberi penjelasan sedikit. Yang pertama dan utama sekali ingin saya sampaikan bahawa kita semua mengetahui bahawa negara Singapura adalah negara yang sekular, negara yang lebih dekat pada westernized, westernized, iaitu mengikuti kebarat-baratan, kan? Nah, di Singapura pun ada dua bank Malaysia, cabang Malaysia, iaitu CIMB dan Maybank, dan dua bank ni pun ada menggunakan jasa Islamik atau syariah banking, kan? Tapi malangnya kerana COVID terjadi ini, penurunan terjadi, maka banyak branch mereka ditutup.
pada pertama bahagian ini kita bicara masalah economic opportunities, threats and challenges in new normal life atau pendekatan ekonomi Islam dalam menjawab tantangan ekonomi baru pasca COVID-19. Yes. Kita mengetahui bahawasanya pandemik ini saat ini kita umat Islam di seluruh dunia masih menghadapi dampak situasi darurat. Pandemik COVID-19 seperti kita ketahui, pandemik ini telah membawa banyak dampak negatif bagi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ekonomi syariah. Pandemik ini telah membawa banyak dampak negatif bagi banyak aspek kehidupan manusia. Virus berbahaya yang awalnya ditemukan di Wuhan, China pada Disember 2019 itu telah menyebar dari satu manusia kepada manusia lainnya secara cepat dan begitu pantas sekali. Orang yang dikenali dengan mengalami flu, batuk-batuk, infeksi pernapasan, badan lemas dan akhirnya mengalami kematian. Jadi dampak pandemik ini sangat luar biasa sekali. Singapura adalah negara yang alhamdulillah sangat cepat menanggapi masalah ini. Walaupun sebahagian besar masyarakatnya telah divaksin dengan menggunakan Pfizer yang begitu mahal sekali. Tapi sekarang ini, saat ini kita yang kena pandemik itu makin bertambah. Pada hari ini aja ada 1,500 lebih yang kena pandemik dan sebahagian besarnya adalah anak-anak. Dan di Singapura pada saat ini sekolah semuanya tutup. Mereka menjalankan aktivitas belajar mengajar menggunakan HBL atau Zoom. Tapi tempat pembelanjaan, makanan semua dibatas. Kalau mau masuk ke tempat food stall atau restoran kita gunakan trace together tidak boleh lebih daripada 2 orang. Bagi yang sudah COVID, mereka boleh duduk selama 5 orang. Yang belum injection vaksin hanya boleh duduk 2 orang. Kalau yang sudah injection boleh duduk 5 orang dan sangat sangat ketat screening dalam ni. Saya melihat kerangka ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini adalah membicara posisi manusia dalam ekonomi. Konsep ekonomi Islam sudah menjelaskan isu-isu tersebut. Rasulullah SAW sendiri dan para sahabat Nabi dan para peletak dasar konsep ekonomi Islam telah sepakat bahawa di bawah kerangka moral ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam adalah emansipasi manusia dan berdayaan manusia. Bahawa dalam Islam setiap kegiatan ekonomi hanyalah cara untuk menciptakan kesihatan spiritual, moral, intellectual, social dan material manusia. Jadi ekonomi Islam ini dia mempunyai bersifat universal. Universal. Ini dibangun oleh kerangka maqasid syariah yang menyatakan bahawa tujuan syariah atau peraturan dalam Islam adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Harta maksudnya pun dengan kita melaksanakan ekonomi syariah, kita akan dapat mengambil harta kita dengan harta yang bersih, halalan thayyiban, dan tidak ada unsur-unsur syubhat, unsur-unsur yang boleh merosakkan diri kita atau jiwa kita. Jadi memanglah alhamdulillah kita bersyukur di Malaysia, di Indonesia pemerintah sangat terbuka dengan ekonomi syariah. Tapi kita di Singapura agak sulit untuk menceburi atau menginvest dalam ekonomi syariah
kerana perbankan terbatas. Sebab itulah apa yang terjadi di Singapura. Tapi alhamdulillah walaupun begitu juga di Singapura banyak bank konvensional tapi banyak juga masyarakat Islam mereka menginvest harta atau kekayaan mereka kepada bank-bank seperti CIMB atau Maybank untuk mengambil suatu penghasilan yang jelas, tidak ada syubhat sebab sudah tentu harta dan kekayaan itu sangat diperhatikan dan akan disoal jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan itu juga kita memberi makan anak kita harus dengan jalur-jalur yang jelas daripada Islam gitu. Pemanfaatan dana sosial, beberapa ekonomi berpendapat bahawa anggaran jaringan pengamanan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah Singapura iaitu sebesar 75 bilion dari total anggaran stimulus nampak pandemik COVID-19 sebesar, kalau di Indonesia kan sebesar 405.1 triliun. Jadi di Singapura ni alhamdulillah kerana negaranya tidak begitu besar dan pemerintah serius menangani masalah ini dan contohnya pada tahun lepas kita ada lockdown pemerintah mengeluarkan asetnya memberi subsidi pada masyarakat Islam maupun non Muslim dari segi pembayaran perumahan, pembayaran elektrikal, pembayaran penghidupan sehari-harian dan bonus diberikan pada masyarakat tak kira agama, bangsa, agama dan budaya. Jadi adil gitulah. Adil yang diterima oleh masyarakat Islam. Maka tu saya sangat yang telah dijelaskan tadi apa yang disampaikan kita harus mempraktikalkan dan alhamdulillah khususnya orang Melayu Islam di Singapura ini mereka mempunyai daya ta'awun tolong menolong pada saudara-saudara yang begitu yang ditimpa kesusahan dan seterusnya khusus daripada di Singapura banyak membantu negara jiran kita seperti di Malaysia maupun di Batam ini perubatan dan apa semula yang diperlukan. Jadi dengan adanya sharing ini kan kita dapat mengetahui masing-masing negara dan diri saya sendiri contohnya macam IRDAK IRDAK kita bekerjasama dengan sebuah universiti di Indonesia di Muhammadiyah Malang kita mempromosikan tentang jurusan manajemen banking of syariah tapi di Singapura kita ubah suai Islam in management. Kerana di Singapura ni kalau bicara masalah syariah ia adalah sensitif. Pak Aidin itu sensitif Pak Aidin. Syariah. Islamik. Jadi kalau di Singapura kita berbicara masalah syariah konsep orang-orang yang mungkin pemahaman dia atau Islamofobia kan mereka ingat nak membentuk satu dinasti syariah kan jadi macam nak bentuk khilafah kan padahal
pembuktian tentang ekonomi syariah itu mempunyai keadilan pada semua agama, bangsa dan suku semua kan. Jadi begitu sensitif sekali kalau kita bicara masalah syariah di sini kan. Apalagi bicara masalah ekonomi syariah kan. Bicara ekonomi syariah, pemikiran mereka, wah ini dah nak pergi macam dicap seperti radikal lah, ekstrim lah kan, dan bermacam-macam label yang dicapkan pada satu institusi yang ni. Maka itu kita di IRDAG ini kita Islamic Management ya. Islamic Management of Business. Oh, I see. Jadi tak pakai syariahnya. Kan? Jadi itu strategi lah kan, strategi untuk kita memasarkan kan, memasarkan kita punya program kan, supaya nama berlainan, kontennya pun tak beza jauh lah. Tapi isinya kita terapkan, cuma subtitlenya kita berubah kan. Kata orang tu kita melihat wakil situasi dan kondisi yang ada di sini kan. Jadi supaya tidak ada kecurigaan pemerintah di sini. Sebab kalau sekiranya ada kecurigaan dari pemerintah di sini tentang masalah-masalah seperti ini, mereka di federal boleh ditutup kan, ditarik lisennya, dibekukan kan. Jadi itu harus bersifat hati-hati dalam mengungkapkan istilah-istilah agama di Singapura ni kan. Itu yang harus kita menanamkan strategi. Kita berada di negara yang sekular dan kita adalah minoriti, dan kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri. Mungkin itu mukadimah saya, Profesor. Mudah-mudahan kita boleh berdiskusi kan. Boleh. Terima kasih, very interesting. Jadi Kang Dihin atau Mas Dr. Dihin, di Singapura itu adik-adik mahasiswa semua dan juga yang dosen-dosen pensyarah. Di Singapura yang boleh azan suaranya keluar cuma Masjid Sultan saja. Masjid Istiqlalnya saja, Pak. Kalau masjid lain tidak boleh ada suara azan keluar. Jadi satu masjid saja yang boleh, yaitu Masjid Sultan atau Masjid Istiqlalnya Singapura. Jadi kalau tadi Dr. Rasman kata kita guna syariah, lebih baik guna Islamic Management Business. Tapi ini menjadi menarik bagi saya, Pak Dihin. IRDAG ini sebuah yayasan yang bergerak dalam pendidikan. Jadi Institut Ramlah ini, Daing Tawajuk ini, saya punya kawan yang ownernya. Mungkin mereka itu sudah pernah bekerja sama untuk program S1 Pak maupun S2, baik dengan Universiti Ibnu Khaldun Bogor, dengan Universiti Muhammadiyah Malang, maupun dengan universiti yang ada di Sumatera Utara. Mungkin dengan Esa Unggul boleh kita bincangkan nanti Pak Dihin, manakala program Islamik Bapak di situ sudah bisa dikembangkan keluar. Jadi boleh Encik Rasman nanti kita bercakap. Insyaallah kita bisa. Insyaallah. Boleh. Siap-siap. Pada waktu yang memungkinkan. Siap. Ya, nanti ngobrol. Ya, Dr. Dihin nanti bila masa datang dengan saya ke Singapura, kita pergi ke kampus beliau ini. Yes. Insyaallah. Oke. Jadi beliau ini dulu Kamisan lama di College Islam Muhammadiyah Singapura. Itu di lorong 12 ke 13 saya lupa. 13. Ya, itu Pak. Di sana ada College Islam Muhammadiyah Singapura, tetapi tidak ada kaitannya dengan Muhammadiyah Indonesia. Tapi sama-sama membawa nama Muhammadur Rasulullah di Muhammadiyah. Jadi saya terakhir ke Islamic Center-nya Singapura itu. Oh, dia MUIS. MUIS ya. Pernah main di sana. Tengah hari itu. Di sana saya pernah. Majelis Ulama Singapura. Majelis Ugama Islam Singapura. Ya, itu dia semacam MUI lah. Semacam MUI. Kita main-main sana itu ya. Betul. Jadi kalau saya asisten Prof Dihin, saya pergi ke negara-negara sebelah sini. Prof Kamisan sudah tahu spellingnya itu Jabo Hamasikul.
Jabo Hamasikul tu Jakarta, Bangkok, Hanoi, Manila, Singapura, Kuala Lumpur. Nah, itu jadi itu mainan saya. Jadi saya sudah 10 tahun lebih pusing-pusing Jabo Hamasikul Campus. Nah, Bo itu Bangkok maksudnya. Jakarta, Bangkok, Hanoi. Hanoi itu kita bersama dengan Vietnam National University. Dia kampusnya dekat Hanoi ada, dekat Ho Chi Minh ada. Kan. Lagi satu dengan Manila itu dengan AIM, ASEAN Institute of Management. Dekat Makati, Manila itu. Cuma Makati itu Dr. Rasman nak cari makan halal susah sangat dapatnya. Kecuali jumpa restoran Pakistan atau apa boleh lah. Okey, ini sudah banyak pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Saya akan membacakan pertanyaan kepada Profesor Kamisa, pada Associate Profesor Dihin maupun kepada Dr. Rasman. Tapi biasanya lah sebelum pertanyaan ini saya bacakan atau mungkin sebelum dijawab, saya pun dah lupa lagi. Mungkin Kang In pula. Jadi silakan Prof Kamisa kena jawab supaya pertanyaan ini jangan pula sebagai sesuatu yang membawa student kepada sandiwara tak gunakan Islamik. Okey, terima kasih kepada tadi yang tanya adalah Ilham namanya. Saudara Ilham, berkaitan dengan dari segi market share Islamic Bank. Yes. Middle East lebih banyak Muslim dan kaya. Kenapa Malaysia boleh the second market share dari aset Saudi Arabia yang paling besar. Kalau berdasarkan pada report 2016, 472.654 million, dan Malaysia nombor 2, 45985. So banyak faktor mengapa keadaan itu berlaku. Yang pertamanya ialah kerana faktor infrastruktur. Maksud infrastruktur, kerajaan Malaysia mengamalkan sistem dual system, dual banking system, wujudkan Islamic banking dan juga conventional banking itu secara selari. Bila diwujudkan Islamic banking, maka adalah institusi banking yang khusus dalam perbankan Islam. Maka pertamanya kita ada bank Islam yang fully Islamic, kemudian diwujudkan bank muamalah. Di samping itu, dari segi mekanisme, Central Bank atau Bank Negara Malaysia membenarkan bank konvensional menawarkan produk Islam melalui Islamic Window. Jadi bila ada Islamic Window, misalnya Maybank tidak mengamalkan 100% Islam, maka customer maksudnya boleh memilih produk Islamik melalui Islamic Window. Maksudnya ada beberapa cawangan yang akan menawarkan produk Islam melalui Islamic Window. Dan ada lagi satu pendekatan ialah bank negara membenarkan mana-mana bank konvensional menubuhkan anak syarikat subsidiary yang Islamik. Jadi beberapa mekanisme. So infrastruktur ini sebenarnya memberi ruang untuk the consumer memilih Islamic banking services, sama ada melalui fully Islamic license, kan, yang setakat ni bank Islam dengan bank muamalah bersama dengan bank foreign bank. Kerana yang lokal tu ada dia diberi pilihan sama ada menawarkan oleh Islamic Window ataupun menawarkan cawangan bank, tetapi ditubuhkan anak syarikat yang Islamic banking. So, maksudnya dari segi dana tu diasingkan, dari segi perkahwinannya tu dia diasingkan, tidak dicampur adukkan dengan
dan yang unsur riba. So, dan konvensional itu diasingkan. Jadi itu dari infrastruktur dan juga dari segi government support. Yang kedua adalah dari segi the consumer behavior. Kalau di Malaysia itu orang non Malay, especially Chinese, juga berminat kepada produk Islam, bukan kerana nilai Islam, tetapi ialah dari segi return on investment, pulangan dari segi pelaburannya. Jadi kebetulan saya pernah terlibat dalam proses penukaran, conversion of conventional banking kepada Islamic banking. So kebanyakan customer di bank Halo, Pak Reza. Ya, Pak. memilih Islamic banking kerana return dari segi depositnya tinggi. Tetapi bila return itu rendah, dia kembali ke konvensional. Jadi waktu transisi kita menawarkan dua pilihan, sama ada nak kekal dalam Islamic banking ataupun dalam konvensional. Yes. Jadi antara perkara lah yang menyebabkan mengapa portfolio di Malaysia itu tinggi. Okay. Itulah dari segi consumer behavior, dari segi infrastruktur yang dibangunkan dan juga daripada government, daripada kerajaan. Kemudian persoalan berkenaan mengapa takaful produknya ataupun market penetration-nya rendah. Terus secara umumnya the market penetration among Muslim adalah dipengaruhi oleh populasi. So kalau dilihat pun dari segi the majority, misalnya di GCC, the majority Muslim, tetapi dari segi komponen takaful itu masih rendah. So salah satu sebab ialah masalah customer awareness. Kesadaran dari masyarakat. Masih di tahap yang rendah. Walaupun pihak pemerintah menggalakkan warga itu untuk memilih Islamic takaful. Jadi persoalan bukan persoalan penduduk ataupun demografi itu sudah tersedia, available. Semuanya salah sikap. Pasal sikap dengan the Muslim. Make sense. Kalau di Malaysia patternnya agak sama sebab kita ada non-Muslim, tapi non-Muslim pun dia mengambil kira soal rewards. Dia masuk ke bank bukan soal kerana suka kepada syariah, tapi kerana pulangan yang tinggi. Iya, return. Itu dari segi on investment. Baik, terima kasih. Jadi Dr. Dihin dan Dr. Rasman, jadi ini apa yang disampaikan Prof. Kamisan, bahwa adik-adik juga mahasiswa dan dosen-dosen semua, kenapa Malaysia tinggi, di sana bukan hanya Muslim society yang menggunakan, tapi juga non-Muslim society, karena infrastruktur daripada financial institution di sana sudah lebih awal lagi dari di Indonesia, dan memang sangat dijaga sustainability of service-nya. Jadi Dr. Ihin, saya mendengar juga Prof. Kamisan, di Papua itu yang ramai non-Muslim, tapi disukai muamalat banking dekat sana, karena dikira dia mendapatkan suatu pembagian hasil yang lebih adil menurut dia lah. Tapi sebenarnya dia tak mengenali syariah seperti yang dari Dr. Rasman kata. Dia cuma tahu ini bank ini kalau dia mengalami satu hambatan bayar, tak seperti debt collector datang hari-hari kena ambil dia dan sebagainya. Jadi dia melihat bank muamalat Indonesia dekat Papua lagi growth-nya lebih baik. Thank you for your answer, Prof. Kamisan. And then Bapak Associate Prof. Dr. Dihin,
kena jawab 2 pertanyaan dari Akila tadi. Silakan Ya. Bapak. Akila, mana nih Mbak Akila? Raise hand atau mau tatap maya? Halo. Nanti saya ini jangan dia sampai hantam. terkesan saya tuh ngomong sendiri gitu loh Pak, iya kan? Iya, tapi ini student nih malu-malu kucing Pak, bukan malu-malu tikus. Ya sudah. Oke. Dengar suara saya? Dengar Bro. Sila. Kedengaran suara saya? Sangat clear, Halo? Pak. Silakan. Halo. Ya, very clear, Pak. Oke. Ya. Karena sempat kebetulan. Jadi sebelum saya menjawab lebih lanjut, ya karena kayaknya kok agak keputus-putus ini. Ya, agak keputus-putus sedikit. Sebelum saya menambahkan penjelasan lebih lanjut, ya ada yang menarik dari tambahan Pak Kasmisan, Pak Reza. Saya punya teman direktur utama salah satu bank swasta cukup besar lah di Indonesia. Dia cerita produk-produk syariahnya tuh paling laku dan bagus, prosesnya bagus, pengembalian bagus itu justru di Pulau Bali, Pak Kamisan. Wow, sumpah orang Hindu. Ya, jadi dia itu punya produk syariah, perbankan syariah, itu komitmen orangnya itu paling tinggi di Indonesia, dia mapping orang Bali malahan. Nah, gimana ini? Ini jadi pertanyaan kita yang Muslim, gitu loh. Saya nggak berani membongkar habis yang lainnya. Itu aja contohnya, ya. Itu koreksi kita orang Muslim, ya bahasanya, ya ojo sampai kalah lah bahasa. Positifnya begitu Pak Kamisan. Jadi bisa terjadi itu. Jadi kalanya ngono yo ngono ning ojo ngono gitu Pak ya. Jadi saya juga prihatin kalau orang-orang non Muslim justru lebih menikmati Pak Kamisan gitu loh. Kenapa kita tidak? Itu yang di sini juga sebagai bahasan, tapi saya akan coba menjawab Mbak Kamila bahwa banyak faktor tetap yang menjadi penghambat berkembangnya ekonomi syariah, khususnya di Indonesia, negara yang sangat besar, yang memang secara mayoritas penduduknya Muslim paling besar. Tapi juga tadi saya sampaikan threats atas Islam ekonomi ada banyak hal ya. Baru kena goncangan virus terus harus digital mandate ke sana aja sudah berantakan teman-teman saudara-saudara kita itu, Prof. Iya kan? Karena memang sebagian besar ekonomi Indonesia ditompang oleh UMKM. 67% lebih itu UMKM yang eksis, belum yang non eksis. Itu sangat besar banget daya dukung ekonomi oleh UMKM yang mereka belum digital literasi. Wah, itu saya dapat malah digital belum, digital literasinya masih sangat lemah. Nah, ini, jadi ketika ada virus terjadi ini malah perkembangannya tetap ada tapi membuat mereka gagap digital. Memang literasinya masih kurang. Nah, ini salah satu faktor yang membuat perkembangan kita untuk naik kelas lah bahasanya ke level lebih lanjut itu berat. Jadi sebulan yang lalu saya juga presenter untuk membawa bagaimana UMKM itu bisa ekspor. Ternyata mereka tuh ya bingung banget, Prof. Reza. Iya. Nah, ini memang tanggung jawab kita semuanya. Iya. Kenapa? Karena produk halal Indonesia itu sebagian besar masih import. Kita termasuk negara besar yang import produk halal dari luar negeri. Coba itu besar sekali. Indonesia aja bisa apa tidak itu pemerintah ya yang akan melihat. Tapi kita punya tanggung jawab untuk menikmati produk dalam negeri. Memang kadang sih kalau dibanding-bandingin luar negeri sama dalam ya kadang suka lebih mahal dari dalam ya Prof ya. Tapi moga-moga teman-teman di sini kalau orang tetangga atau apa nggak usah ditawar, sudah Bismillah, semoga pembelian ini nilai ibadah. Itu tadi Prof, salah satu supaya meningkatkan transaksi ekonomi syariah dari nilai halalnya. Jadi memang banyak yang membuat kita tidak bisa cepat untuk mendukung ekonomi syariah menjadi besar di Indonesia. Jadi pola yang paling kuat lagi ini adik-adik mahasiswa khususnya yang tadi bertanya Mas Akila tadi ya, masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan dan keteladanan. Nah, jadi kalau Akila sering dekat-dekat Pak Reza itu pasti ada unsur keteladanan gitu. Itu ada. Jadi pendidikan. Oleh karena itu Pak Dian dan teman-teman membuka prodi manajemen syariah semata-mata untuk meningkatkan nilai-nilai Islam melalui proses pendidikan.
Betul. Jadi siapapun Anda tidak mesti punya akses pendidikan, lakukan nilai-nilai pendidikan. Kalau nggak bisa, ya diteladankan. Begitu. Gimana unsur teladan? Kalau jualan itu ya jangan mengambil untung terlalu besar. Nabi pun menyontohkan sebagai teladan bisnismen terhebatan itu Pak Nabi kita itu. Kenapa? Jadi kalau untung ya secukupnya karena Tuhan memberi rezeki beda dengan jualannya gitu. Demikian juga kalau semua orang muslim jualan secukupnya untung dan kita membeli tanpa banyak pikiran, terutama yang di jalan orang ini. Saya sering Prof. Reza, maaf bukan ria atau apapun, tapi saya coba menyontohkan keteladanan. Jadi setiap hari itu hari berkah, tapi memang ada unsur kayaknya Jumat berkah atau apa, ya oke lah, saya ngikutin istri saya, cuma jalan-jalan, ini yang paling khusus. Terus belanja-belanja tanpa detail di lingkungan-lingkungan kita, Prof. Gitu, Prof. Reza. Ini kalau satu orang melakukan tindakan yang sederhana dengan keteladanan belanja tanpa menawar dan coba untuk membuat proses transaksi syariah yang baik, wah itu bangsa Indonesia bisa berlangsung, kita akan kuat sekali, Bro. Betul. Ya kan? Nah, termasuk ya kebijakan itu pasti kebijakan pemerintah diantaranya menggabungkan bank 3 jadi 1 itu sangat hebat sekali. Ya itu kebijakan yang mendukung. Tapi apa artinya banyak dikumpulin tapi kartu kita tidak dikumpulin. Ini kartu kredit dan kartu debit bank kita kok masih banyak konven. Karena kalau konven itu pilihan kita, itu dipertanyakan sebagai orang muslim. Tapi kalau konven karena instruksi perusahaan atau institusi, oke, kita bisa menikmati tapi dengan cara yang bijak. Ada caranya, gitu, Bro. Iya kan? Betul sekali. Itu beberapa hal harus dikuatkan. Payung hukum terhadap masalah legalitas halal haram pusing di situnya itu. Kalau saya haram gimana, halal gimana, ini sosialis seperti ini juga tidak mudah dengan banyak penduduk. Jadi masalah sosialisasi dan proses ekonomi syariah ini Bang Din, ini saya sudah punya kartunya, Pak. Gimana? Bank Syariah Indonesia ini, Pak, kartunya. Ini dia. Kartu Bank Syariah Indonesia ini, Pak. Ini sudah pakai kartunya sekarang. Jadi sudah boleh ditunjukkan buktinya ya, Pak. Ya. Saya juga ada nggak sempat ngambil. Jadi ya ini kita tidak mau riak, tapi mari kita bersatu. Ya kalau punya 2-3 yang konven boleh karena itu terkait dengan transaksi dengan institusi. Tapi ya kita punya yang syariah gitu. Terus ada lagi, Pak Dian, kalau hutang apa di syariah lebih mahal, jangan lihat mahalnya, lihat rasa imannya. Gitu. Kalau kita punya rasa iman dekat dan kita mau mendukung bank syariah, akad syariah, maka lillahi ta'ala jangan khawatir dengan kalau di matematika memang saya sering dengar Prof. Reza, kalau di matematika itu kalau disebut bunga, kalau kita bagi hasil, itu kesannya lebih tinggi di bagi hasil. Tapi saya bilang bahwa jangan pernah di matematika. Karena kita transaksi tidak hanya sesama manusia, tapi transaksi juga dengan Tuhan. Ini yang keren. Jadi 1 sama 1 jadi 11 ya, Pak? Bukan bisa 2. 11, bisa berapapun. Karena ketika kita transaksi syariah, maka kita bertransaksi atas nama ibadah. Berarti itu transaksi sudah mendekatkan kepada kuasa Allah. Nah, ini semua kalau memahami dan juga mengkontekstualkan kehidupan sehari seperti itu, insya Allah kita semua Malaysia, Singapura, Indonesia sangat besar. Gitu. Kita sebenarnya masih malu impor produk halalnya masih tinggi banget, Bro. Daging, ayam, garmen itu masih tinggi. Apalagi bahan-bahan mentah lainnya. Nah, ini bukan bayangan kita untuk di situ. Kemudian selanjutnya kerjasama stakeholder untuk mendukung ekonomi syariah itu juga sangat diperlukan. Itu beberapa lain lah. Kalau terlalu banyak dijelasin nanti akan cukup waktu. Yang tapi nomor 2, Pak. Nomor 2, new normal lah itu. Ya, new normal aja kita lanjut. Jadi terkait dengan new normal, kita kalau mau menormalkan lagi itu harus bahasa Pak Din setiap selesai sholat dinormalkan terus, nggak usah nunggu karena virus, nggak usah nunggu hari raya, masuk masjid pakai sandal jepit, pulang pakai sepatu. Ini normalnya di mana gitu loh. Ya. Jadi normalitas itu harus maaf tidak nuduh, ini joke aja, tapi menjadi refleksi kita. Ketika kita mau masuk masjid dan keluar,
itu nggak boleh ada perbedaan. Jadi efek daripada hijrah nggak usah nunggu hari raya. Tunggulah nanti. Kalau ini udah asar ya. Setelah asar saya udah bersyukur, alhamdulillah, insya Allah dengan Pak Rasman, Prof. Kamisan, dan Pak Reza, dan Pak Indah, dan semua yang ada di sini, insya Allah kita udah dapat berkah sampai dengan asar ini. Nah, setelah asar apalagi, saya udah siap ikut rapat lagi, moga berkah lagi, dan seterusnya. Jadi ada hijrah-hijrah baru yang meningkatkan kualitas hidup kita. Itu tadi jawabannya kedua. Jadi hijrahlah, dan jangan menunggu tahunan, jangan menunggu ke masjid berubah lagi. Masuk masjid, langsung silaturahmi kanan kiri, keluar masjid, ngelirik kanan kiri, kebencian muncul lagi. Itu sesuatu yang harus kita hindari. Nah, dan itu masih banyak ada di antara sekitar kita. Nah, tugas kita adalah mensosialisasikan dan menteladani. Itu aja Pak Reza. Moga-moga berkenan. Bagus. Jadi setiap habis wudhu, habis sholat mestinya sudah menjadi new lagi ya Pak. New lagi terus. Ya. Betul. Good idea. Okay. The last answer from the Singapore Gelang Chile. Bismillahirrahmanirrahim. Kesadaran pendidikan atau wasatiyah. Pertama sekali kita lihat di Singapura ini kita orang Melayu minoriti ya. Dan kedua orang Melayu di Singapura ini dalam bisnes tidak begitu antusias dan banyak kan. Dan ketiga walaupun di Singapura ini ada supermarket Melayu, ada tempat perbelanjaan yang punya orang Melayu, permasalahannya kalau dibandingkan dengan orang-orang Cina, yang orang Cina pun menggunakan barang-barang produk-produk halal untuk dipasarkan kan. Apabila masyarakat Melayu lebih senang ke tempat orang Cina kerana mereka praktikalnya kalau segi penghantaran, tepat waktu kan, terus kemudahan fasiliti yang mereka dapat kan, ketimbang dengan kita orang Melayu kan, kadang-kadang janjinya jam 3, jam 5 baru barangnya sampai ke rumah kan. Jadi itu kelemahan itu yang harus kita pelajari. Padahal Islam kan pemerintah kita, apa yang kita janji kita harus tepati kan, salah satu daripada sifat orang yang beriman gitu kan. Itulah kelemahan peniaga-peniaga Melayu kan, tidak konsisten dalam memasarkan barangnya. Dan kedua tentang pendidikan syariah, bank syariah di Singapura ada dua aja, CIMB sama Maybank kan. Terus facilities untuk mengeluarkan uang seperti ATM apa semua itu terbatas kan. Kadang-kadang jauh kan. Sedangkan bank-bank konvensional seperti bank-bank pemerintah kan ada di setiap estate perumahan kan. Jadi lebih praktis mereka menggunakan fasiliti seperti ini kan. Jadi maka tu masyarakat Singapura tu lebih gemar simpan kewangannya kepada bank-bank konvensional yang pemilihan pemerintah kan. Lebih praktis, lebih senang, lebih mudah untuk mereka mengambil kewangannya. Itu Pak Reza. Ya, jadi nomor 2 yang dia tanya tadi, apakah masyarakat, jadi sudah jawab tadi bahwa dia lebih dominan menggunakan konvensional karena kemudahan-kemudahan tadi, dan karena terbatasnya penduduk Islam sehingga pelayanannya tak seperti yang dilakukan oleh yang konvensional. Oke, right. Jadi itu adik-adik berbeza memang keadaan di Singapura ini karena dominannya daripada kapitalisme daripada Islam. Pak Dihin, ada Prof. Kamisan dan Dr. Rasma, ada satu kejadian yang menarik, Pak Dihin. Saya mendengar dari Profesor Jimli Asidiki. Jadi ketika mereka mau menjumpai Menteri Keuangan Republik Indonesia masa itu namanya Bapak Sumarlin.
Profesor Dr. Sumarlin itu orang Kristen. Jadi Profesor Jim Lee ini dia sekarang pengurusi ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi pengurusinya, dia kata dia kena dapatkan keizinan dari Menteri Keuangan untuk menubuhkan Bank Islam Muamalat, Bank Muamalat. Tapi mereka agak sedikit berdiskus sebelum jumpa menteri ini, bagaimana kita nak gunakan bahasa syariah ke Bank Islam ke, sebab ini takut dia tak faham cakap syariah kepada Sumarlin gitu Pak Dihin. Itu yang saya dengar dari Pak Jimli. Akhirnya mereka kata kita bagi tahu saja dekat dia Bank Islam saja. Kalau kita bilang Bank Syariah, dia macam tak faham nanti karena dia bukan orang Muslim macam itu kan. Tapi apa yang dia kata amazing tahu. Masa mereka ini tim ada 5-7 orang pergi ke office Menteri Keuangan JB ini, Johannes Bordonicus Sumarlin lah nama orang Kristen. Dia kata kami hendak memintakan keizinan karena Islam daripada society nak menubuhkan Bank Islam di Indonesia, Bank Islam Muamalat. Tapi Pak Dihin, can you imagine Profesor JB Sumarlin mengatakan kenapa tak diberi nama Bank Syariah saja? Mereka pun terkejut. Mereka pun terkejut yang tadinya macam dia takut tak faham atau tak bagi rasmi nanti ada nama syariah. Dia pula yang kata kenapa tak dibagi tahu nama Bank Syariah saja, dia kata macam itu. Jadi ini seperti Pak Dihin bilang, orang Hindu lagi faham tentang Bank Syariah di Bali. Sama orang Papua juga tadi. Pak Dihin, Prof Kamisan dan Dr. Rasman, saya pernah bertanya kenapa orang you boleh lihat ya, semua bank yang dipegang orang Hindu tu, orang Bali itu semua berjaya. Kecuali yang dulu Pak Bank Bali yang kena tipu dengan siapa tu kan. Rupanya mereka percaya pada hukum karma. Ya, hukum karma itu kalau dia buat tak betul pada orang, dia akan kena sendiri. Kalau orang Muslim masa nggak percaya? Kita lebih karma lagi. Lebih karma lagi. Bukan hanya di dunia, di akhirat kena dapat juga. Iya, malah di dunia itu satu kejahatan dibalik satu kebaikan satu diganti 700 kali. Itu karmanya langsung. Ini masalah itu. Iya, Pak Dihin. Kita heran yang masuk penjara itu malah orang Bank Islam, bukan, maksudnya orang Islam yang banker gitu, bukan orang Islam. Jadi itu perkaranya, orang Hindu boleh percaya hukum karma, kita pula entah lebih dari karma pun ada kena dapat balasan, tapi tak dipegang. Okay, thank you very much. Very interesting discuss today. And then sebelum kita berakhir, kita kena refreshing sekejap sebelum masing-masing bagi closing remark. Kang Indah Gumilang dari Tangerang City Station, he will to show the last and the end of video of